Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diary PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rizkinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini, saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang informasi terbaru hari ini, update pencairan PKH dan BPNT 11 Oktober tahun 2021. Ada dua kabar gembira sahabat YouTube. Nah, kira-kira dua kabar gembira ini apa saja, dan kira-kira update informasi pencairan PKH dan BPNT ini seperti apa di 11 Oktober tahun 2021 ini? Apakah ada pencairan atau masih belum, atau bagaimana? Oleh sebab itu, simak terus videonya, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diary PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diary PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diary PKH ini. Dan silakan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, sebelum saya melanjutkan informasinya, kembali lagi saya ingatkan kepada sahabat YouTube semua bahwasanya target channel Diary PKH hingga akhir tahun 2021 ini akan mendapatkan semoga ya sahabat YouTube, semoga mendapatkan 200.000 subscriber sahabat YouTube. Dan tentunya ini tidak terlepas dari bantuan dari sahabat YouTube semua yang terus mendukung, menge-share video-video dari channel Diary PKH supaya subscribernya terus bertambah. Dan ketika nanti target 200.000 subscriber di akhir tahun terpenuhi, insya Allah kita channel Diary PKH akan mengadakan giveaway, akan memberikan giveaway kepada sahabat YouTube semua, tentunya yang beruntung dengan total hadiah jutaan rupiah sahabat YouTube. Oleh sebab itu, bantu terus channel Diary PKH untuk mendapatkan target 200.000 subscriber di akhir tahun 2021 ini sahabat YouTube ya. Oke sahabat YouTube, langsung saya akan melanjutkan informasinya pada video kali ini, yaitu terkait dengan informasi terbaru hari ini, update pencairan PKH dan BPNT 11 Oktober tahun 2021. Ada dua kabar gembira yang akan saya informasikan pada video kali ini ya sahabat YouTube. Oleh sebab itu simak terus videonya. Namun kembali lagi saya ingatkan sahabat YouTube semua harus cermat, harus teliti dalam melihat ataupun dalam mendengar informasi yang dibagikan melalui media sosial, utamanya adalah media YouTube ya sahabat YouTube. Karena di media YouTube ini adalah berbasis video. Oleh sebab itu bukan hanya sekedar melihat thumbnail, bukan hanya sekedar melihat gambar, namun juga harus melihat isi dari videonya. Kira-kira informasi seperti apa sahabat YouTube ya. Kalau kita menginformasikan tentang kabar gembira, ini belum tentu kabar gembira tentang pencairan ya sahabat YouTube. Dan pencairan pun ini kan banyak, ada pencairan PKH tahap keempat, ada pencairan PKH tahap ketiga ya kan. Jadi harus cermat, harus teliti supaya tidak menimbulkan salah paham, tidak menimbulkan gagal paham yang ujung-ujungnya ketika sahabat YouTube semua ini tidak teliti, langsunglah ya sahabat YouTube semua ini datang ke mesin ATM, jauh-jauh ngecek ternyata zonk, padahal isi videonya bukan seperti itu ya kan sahabat YouTube. Jadi ini salah siapa? Jadi ya sahabat YouTube bisa cross check sendiri ya. Jadi sahabat YouTube harus cermat, harus teliti melihat informasi yang ada di media YouTube ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, kembali lagi pada topik video kali ini. Ada dua kabar gembira yang akan saya informasikan pada video kali ini. Kabar gembira yang pertama ini datang pada tanggal 10 kemarin ya sahabat YouTube, bahwasanya tanggal 10 kemarin itu adalah perkiraan penurunan SPM ya, surat perintah membayar yang diberikan dari Kemendikbudristek atau Puslapdik ke pihak KPPN sahabat YouTube. Nah, ini perihal terkait dengan pencairan bantuan PIP untuk yang periode
aktivasi yang ketiga yang dilakukan terakhir pada tanggal 30 September kemarin, sahabat YouTube. Jadi pada tanggal 10 Oktober kemarin itu adalah perkiraan penurunan SPM ataupun pemberian SPM dari pihak Kemendikbudristek atau Puslapdik ke pihak KPPN. Nah, nanti sama KPPN akan diteruskan ke Bank Himbara yang nantinya akan ditransfer bantuan-bantuan PIP sesuai SK yang telah ditetapkan, SK pemberian PIP ya, yang telah ditetapkan oleh Puslapdik, sahabat YouTube ya. Jadi nanti akan diteruskan ke rekening para penerima PIP, siswa-siswi penerima PIP yang nanti bantuannya insya Allah akan segera dicairkan. Oleh sebab itu, sahabat YouTube semua yang masuk ataupun yang melakukan aktivasi terakhir tanggal 30 September kemarin bisa dicek secara berkala. Kalau yang sudah memiliki KIP ATM bisa dicek di mesin ATM pakai KIP-nya ya, sahabat YouTube, kartu Indonesia Pintar yang berbentuk ATM. Kemudian kalau yang masih belum memiliki KIP ATM, sahabat YouTube semua bisa mengecek menggunakan buku tabungan. Biasanya diberikan buku tabungan simple ya, sahabat YouTube. Dan tentunya yang melakukan aktivasi di tanggal 30 September kemarin, ini ada dua aktivasinya. Ada yang secara kolektif, maksudnya kolektif ini kolektifkan, dijadikan satu oleh pihak sekolahan. Jadi yang melakukan aktivasi adalah pihak sekolahan. Kemudian ada juga yang melakukan aktivasi secara individu, artinya masing-masing siswa-siswi. Kalau yang SD ini didampingi oleh wali muridnya ya, sahabat itu. Kalau yang sudah dewasa tentu bisa siswanya sendiri ini melakukan aktivasi ke bank penyalur. Kalau yang SD dan SMP bank penyalurnya adalah Bank BRI. Kalau yang SMA SMK ini bank penyalurnya adalah Bank BNI, sahabat YouTube ya. Itu kabar gembiranya. Jadi sahabat YouTube mulai hari ini ya dan seterusnya ini bisa dicek secara berkala. Dan sahabat itu bisa berkomunikasi ke pihak sekolahan kira-kira kapan nih bisa dicek ke mesin ATM ataupun bisa dicek buku tabungan simpelnya, sahabat YouTube ya. Jadi bisa dipahami ya, sahabat YouTube. Itu kabar gembira yang pertama datang dari bantuan PIP program Indonesia Pintar yang pada tanggal 10 Oktober kemarin ini telah diturunkan SPM dari pihak Puslapdik ke pihak KPPN untuk periode aktivasi yang ketiga yang terakhir dilakukan pada tanggal 30 September kemarin. Kemudian kabar gembira yang kedua, sahabat YouTube, ini datang hari ini tanggal 11 Oktober tahun 2021. Ini merupakan pemberian tahap yang kedua atau bulan yang kedua, yaitu bantuan subsidi kuota internet gratis untuk menunjang proses pembelajaran secara daring ataupun proses pembelajaran secara tatap muka secara terbatas, sahabat YouTube. Dan ini bantuan ini diberikan setiap tanggal 11 hingga tanggal 15 di setiap bulan yang dimulai pada bulan September kemarin, Oktober sekarang, dan November besok, sahabat YouTube ya. Dan ini merupakan kabar gembira tentunya bagi para siswa-siswi yang terdaftar tentunya yang mendapatkan bantuan subsidi kuota internet gratis dari pemerintah ini. Ciri-ciri siswa-siswi ataupun guru, tenaga pendidik, dosen, mahasiswa yang mendapatkan bantuan subsidi kuota internet gratis ini yaitu pada tanggal 11 hingga tanggal 15 akan mendapatkan notifikasi berupa SMS dari provider nomor ponselnya ya, sahabat itu, bahwasanya kiriman SMS nomornya sudah aktif mendapatkan bantuan kuota internet gratis dari pemerintah, sahabat YouTube ya. Jadi bisa dipahami ya, itu kabar baik yang kedua, kabar gembira yang kedua, sahabat YouTube. Dan berikutnya yaitu terkait dengan update info pencairan bantuan PKH dan BPNT di tahap yang keempat tentunya untuk yang PKH dan periode Oktober. Untuk yang BPNT hari ini 11 Oktober tahun 2021, apakah memang sudah ada pencairan atau belum ya, sahabat YouTube? Disimak baik-baik, sahabat YouTube, bahwasanya sampai dengan saat ini untuk BPNT periode Oktober ini masih belum disalurkan atau masih belum ada informasi terkait dengan data bayar dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Begitu juga tentang pencairan bantuan PKH tahap keempat tahun 2021. Ini juga masih belum ada informasi terkait dengan SP2D ataupun data bayar dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kita para pendamping PKH juga belum mendapatkan SP2D data bayar dari Kementerian Sosial Republik Indonesia terkait dengan pencairan PKH tahap keempat tahun 2021, sahabat YouTube.
Oleh sebab itu sahabat YouTube semua sabar saja, bantu dengan doa, pantau terus channel-channel yang terpercaya, yang valid, pantau terus update info ya terkait pencairan ini di pendamping PKH-nya masing-masing juga boleh, tidak apa-apa, itu juga sangat bagus sahabat YouTube ya. Dan untuk hari ini kemungkinan juga masih ada pencairan, namun bukan pencairan untuk periode Oktober untuk BPNT dan tahap 4 untuk PKH. Namun untuk hari ini kemungkinan besar ini masih ada update pencairan untuk BPNT ya sahabat YouTube. Ini untuk bantuan BPNT penambahan pemenuhan kuota 18,8 juta KPM dan juga BPNT tambahan usulan dari Pemda 5,9 juta KPM di seluruh Indonesia sahabat YouTube ya. Jadi masih belum, yang bulan Oktobernya masih belum. Kemudian untuk yang PKH ini juga tentunya ada hari ini pencairan ya sahabat YouTube, terkait tentunya bagi KPM PKH yang masih belum melakukan transaksi di tahap yang pertama, tahap kedua dan juga tahap yang ketiga sahabat YouTube. Oleh sebab itu yang masih belum melakukan transaksi silakan ditransaksikan. Prediksi dari channel Diari PKH, ketika bantuan PKH tahap 1, tahap 2 dan tahap 3 ini sudah selesai ditransaksikan, maka bantuan PKH tahap keempat tahun 2021 akan segera dicairkan. Begitu juga di bantuan BPNT apabila yang pencairan untuk penambahan, perluasan dan juga usulan dari Pemda ini sudah selesai, tentu untuk periode Oktober akan disalurkan sahabat YouTube. Jadi seperti itu informasi pada video kali ini, semoga videonya bermanfaat. Sebelumnya saya ingatkan kembali, hati-hati dalam melihat, mendengar informasi yang ada di media sosial, utamanya di media YouTube ya sahabat YouTube. Harap diperhatikan, harap didengarkan secara seksama biar tidak menimbulkan salah paham dan juga gagal paham. Oke sahabat YouTube, sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.